Oke, teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang rheumatoid arthritis. Nah, sebelumnya itu kita kenal terlebih dahulu ya, apa itu rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis itu adalah suatu penyakit autoimun yang ditandai oleh inflamasi sistem kronik dan progresif, di mana sendi merupakan target utamanya dan manifestasi klinik yang klasik dari RA ini adalah polyarthritis simetrik yang terutama mengenai sendi-sendi kecil pada tangan dan kaki. Jadi rheumatoid arthritis ini yaitu suatu penyakit autoimun teman-teman yang menyerang sendi, terutama di bagian persendian ya teman-teman, dan biasanya itu manifestasi kliniknya itu polyarthritis atau radang pada banyak sendi-sendi, terutama pada sendi-sendi kecil yang simetrik, artinya kanan dan kiri. Dasar diagnosisnya ini berdasarkan ACR atau Euler. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk scoringnya juga. Dan juga kriteria ACR tahun 98. Teman-teman bisa dilihat. Oke, untuk ilmu kedokteran dasarnya, di sini teman-teman juga bisa baca-baca lagi secara mandiri. Itu apa aja sih? Terutama di sini ada anatomi dari wrist joint. Itu ada pada pergelangan tangan, itu apa aja, terdiri dari apa aja, difiksasi oleh ligamen apa aja, gerakannya itu apa aja, vaskularisasinya itu apa aja, dan inervasinya apa aja. Nah, ini gambarnya bagian dari wrist joint. Selanjutnya knee joint atau lutut. Juga sama disusun, terdiri dari apa aja, gerakan, vaskularisasi, dan inervasi. Nah, ini. Dan juga ada kapiler sinovial, aliran cairan sendinya, sistem limfatik sinovial, interstitial sinovial, ya sama. Nah, ini itu merupakan suatu contoh dari imunnya teman-teman. Teman-teman pasti yang udah baca tentang imun pasti udah nggak asing lagi dengan ini. Itu di sini antigen masuk akan dikenali oleh makrofag, dan makrofag ini akan mengekspresikan sebuah epitop yang dipresentasikan oleh MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Nah, untuk MHC kelas 1 ini nanti target selnya adalah sel T sitotoksik yang mana akan mengikat antigen nanti dan melisiskan sel yang ditempel antigen sehingga terjadi kerusakan sel jaringan. Untuk yang MHC kelas 2 ini target sasarnya adalah sel yang T helper. Dari T helper ini terutama T helper yang akan membentuk sel B. Nah, sini sel B itu memiliki dua fungsi. Yang pertama memori dan juga membentuk efektor yaitu antibodi dan antigen. Dan IgE dan antigen ini akan menghasilkan mediator inflamasi. Seperti contohnya ini histamin yang mengakibatkan berefek ke vaskular dan menyebabkan vasodilatasi. Untuk pemeriksaan penunjangnya di sini ada pertama pemeriksaan lab, ada penanda inflamasi seperti LED, CRP, kemudian rheumatoid factor RF, kemudian ada anti-CCP atau anticyclic citrullineated peptide, dan juga ada kadar Hb, SADT, sedia nafas darah tepi, hitung sel leukosit. Pemeriksaan fungsi ginjal dengan pemeriksaan urin biasanya didapat proteinuri. Dari pemeriksaan juga ada pemeriksaan radiologi. Di sini dapat terlihat pembengkakan jaringan lunak, penyempitan ruang sendi, demineralisasi, juxta-artikular, erosi tulang, osteoporosis, dan dapat dilakukan fototoraks untuk menilai keadaan paru dan jantung. Kemudian ada etiologi dan faktor risikonya. Jadi yang pertama ada genetik, hormon seks, faktor infeksinya ini contoh-contoh dari bakteri dan virusnya. Ada Mycoplasma, Parvovirus, Rotavirus, Enteric Bacteria, Mycobacteria, Epstein-Barr virus, bakteri cell wall. Juga ada head shock protein HSP. Ada juga faktor lingkungannya, jenis kelamin, riwayat keluarga, usia, paparan salisilat, merokok, konsumsi kopi lebih dari 3 cangkir per hari, dan obesitas. Kita ke patogenesis dan patofisiologinya. Untuk RA ini atau rheumatoid arthritis ini itu bisa dari genetik turunan, yaitu HLA DR1 dan HLA DR4.
komponen kompleks antigen trimolekuler. Juga dari faktor lingkungan bisa infeksi di membran sinovialnya dan diproses oleh antigen presenting cell dan dipresentasikan oleh sel T. Nah, kedua peristiwa ini akan mengaktifasi CD4. CD4 ini akan menghasilkan limfokin. Contohnya adalah IL-4 dan IL-13 sehingga mengaktifasi sel B dan membentuk antibodi. Sehingga terjadi kompleks imun. Dari kompleks imun itu mengakibatkan pengendapan kompleks imun di membran sinovial dan dapat juga menyebar secara sistemik. Untuk pengendapan kompleks imun di membran sinovial ini akan mengaktifasi sistem komplement seperti contohnya C5A. Itu yang dapat mendegranulasi neutrofil, peristiwa lisosom, leukotriene, prostaglandin, dan kolagenase. Sehingga terjadi destruksi tulang dan sendi. Sehingga terjadi sinovitis pada sinovialnya dan sendinya memerah dan bengkak nyeri. Jadi destruksi tulang juga menimbulkan deformitas. Yang manifestasi klinisnya adalah swan neck, finger, dan bow to nail. Dan juga ini merangsang sel T, tadi pengendapan kompleks imun di sinovial, dan juga merangsang pembentukan panus dari panus. Kemudian untuk penyebaran secara sistemik, ini dapat contohnya adalah ke sklera pada mata, bisa mengakibatkan skleritis, pada kulit dapat mengakibatkan nodul reumatoid, pada KGB bisa terjadi limfadenopati, pada vaskuler bisa vaskulitis, pada ginjal itu dapat jadi nefritis dan juga sehingga terjadi anemia. Pada paru-paru itu dapat jadi fibrosis paru. Juga di sini jika menyebar secara sistemik maka akan timbul respon imun. Ini pengeluaran mediator inflamasi seperti prostaglandin yang akan dia membentuk suatu set point dan berefek pada demam. Akibat dari demam, metabolismenya meningkat dan berat badannya bisa jadi turun. Oke, untuk penata laksanaannya di sini untuk non farmakologinya itu pertama ada edukasi, kemudian 2 latihan fisik aerobik, ketiga puasa, keempat itu spa, kelima itu rujuk ke spesialis. Di sini indikasi terapinya apabila terjadi ruptur pada tendon, bila terasa sangat sakit, keterbatasan gerak. Untuk farmakologinya kita berikan NSAID dan juga kortikosteroid. Juga bisa kita berikan DMARD atau Disease Modifying Antirheumatic Drugs. Ini pilihan obatnya seperti MTX atau methotrexate. Bisa juga sulfasalasin. Untuk sulfur ini juga patut diperhatikan teman-teman karena suka menimbulkan alergi. Juga bisa kita berikan siklosporin. Untuk resepnya teman-teman bisa lihat. Untuk komplikasinya tadi, ke mata bisa skleritis, episkleritis, kulit nodul reumatoid, kardiovaskular bisa perikarditis, endokarditis, pulmofibrosis paru, pleuritis, darah, anemia kronik, trombositosis, ginjal nefritis, metabolik, osteoporosis DM, neurologi, entrapment, neuropati. Ini gambar skematiknya. Untuk pencegahannya itu mencegah nyeri dan bengkak pada sendi, mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan stres sendi seperti berlari atau olahraga selama masa kambuhan, lakukan kompres hangat pada sendi, mencegah morning stiffness, tidur dengan kondisi yang hangat. Setiap pagi mandi dengan air hangat untuk meringankan kaku sendi. Untuk epidemiologinya itu prevalensi dunia 0,5-1%, Indonesia kurang dari 0,4%, wanita lebih banyak dibanding pria. Biasanya terjadi pada kelompok usia tua, genetik merupakan faktor yang lebih berpengaruh. Prognosisnya sini dubiat bonum dan kuat fungsionalnya itu biasanya dubiat malam. Ini prediktor prognosis buruk pada stadium RA. Ada skor fungsional yang rendah, status ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, riwayat keluarga dekat RA, melibatkan banyak sendi, nilai CRP atau LED tinggi, RF atau anti-CCP positif, terdapat perubahan radiologis, terdapat nodul reumatoid. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa langsung isi aja kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Terima kasih.